Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Gurumala dan para pecinta sejarah Majalengka. Kini kita sedang berada di Kelenteng Hoktek Chengsin Majalengka. Bahwa sekarang sedang diadakan upacara ritual Sijit Kongco. Upacara Sijit Kongco adalah upacara ritual untuk persembahan ulang tahun dari Dewa Bumi. Nah, kita sudah berbincang dengan Kong Beng, di mana kita penasaran tentang sejarah kelenteng ini. Nah, kita telah mempertanyakan kepada beliau kapan dibangunnya kelenteng Hoktek Chengsin ini. Nah, menurut beliau bahwa kelenteng Hoktek Chengsin ini dibangun pada tahun 1803. Nah, ada keterangan lagi bahwa Hoktek Chengsin adalah peninggalan dari orang Cirebon yang bernama Tan Samcai. Nah, mengenai Tan Samcai ini adalah hidup pada tahun 1750-an dan wafat pada tahun 1765. Nah, jika dihubungkan dengan keterangan Tan Samcai ini bahwa mengenai kelenteng ini jauh lebih tua. Kalau menurut kami berarti hidup sejaman dengan Tan Samcai, yaitu pada tahun 1750 sampai tahun 1760-an. Jika dihubungkan dengan keterangan tentang Tan Samcai ini. Nah, Tan Samcai adalah seorang keturunan Tionghoa yang tinggal di Cirebon, yang pernah diangkat menjadi Menteri Keuangannya Kesultanan Cirebon. Karena kedermawan beliau dan harta kekayaan yang melimpah, maka beliau diberi gelar Tumenggung Arya Wiracula. Keterangan lagi bahwa Tan Samcai pernah masuk Muslim dan mempunyai nama Muslim bernama Muhammad Syafi'i. Nah, jadi ini kita bisa tambahan keterangan lagi bahwa bangunan semegah ini, bangunan sekuno ini dibangun pada tahun 1750-an sampai 1760-an atas prakarsa dari Tan Samcai ini, pemirsa. Oke pemirsa, kita nanti berbicara dengan Kong Beng mengenai sejarah tentang kelenteng ini. Kita sekalian sambil melihat-lihat ke dalam, sekalian lihat-lihat ritual Sijit Kongco ini pemirsa. Oke. Komunitas Guru Malanya, oh ya, menelusuri jejak-jejak karuhun, kalau apa, leluhur boys penduduk Muslim atau Hindu sama saja. Ini menurut kami sih merupakan satu situs budaya juga. Tanggapan Kong atau keterangan Kong tentang kelenteng ini dibangun tahun seberapa atau siapa yang membangun, bisa menceritakan mungkin soal kelenteng ini, sejarahnya begitu. Kalau data yang otentik sih memang nggak ada di sini tuh ya, cuma adanya di Wuwungan di atas 1803. Nah, itu juga diketemukannya oleh Dr. Iwan Satibi pada waktu itu tuh tahun 67 lah. Jadi Dr. Iwan Satibi cepat-cepat dibawa ke Mendikbud ke Jakarta. Sesudah ada SK dari Mendikbud bahwa kelenteng ini harus dilestarikan. Jadi kelenteng ini sama Dr. Iwan akhirnya diurus bertahap tuh. Tadinya kan kelenteng ini udah tidak ada umatnya, pada pindah ke Kristen. Jadi sama Dr. Iwan tuh akhirnya dicari-cari ya ketemu 1803. Jadi sesudah ada SK dari Mendikbud, Dr. Iwan baru berani mempertahankan loh. Sebab ini udah lebih dari 100 tahun. Dinkes lah ya, nama dulu ada dokter kabupaten. Oh iya, Dokter di Aina. Ya, bekas kepala dinas kesehatan, Dr. Iwan Satibi itu. Dokter Muhyiddin ya? Ya. Itu di Cideres Pak Iwan mah. Tingginya di Cideres. Oh, rumah di Cideres. Kalau menurut spiritual, menurut Pak Haji ini sih ya, bahwa kelenteng ini tuh dulunya didirikannya oleh Tan Samcai, orang Cirebon. Dan sesudah dia masuk Islam, menjadi juru tulisnya Sunan Gunung Jati, namanya diganti jadi Tumenggung Arya Wiracula. Kalau menurut Pak Haji ini dibikinnya sama Tan Samcai. Iya.
Yang sekarang kuburannya di Sukalila namanya Samcai Kong. Samcai Kong itu ya disebut juga makam tumpang ya Kong ya. Iya. Karena makam tumpang karena suami istri di sana. Aulip Ai istrinya ya. Filosofinya soalnya di situ jelas tuh. Filosofinya Sancai Yisyu. 3 jalan utama itu filosofi itu tuh dulunya ditulisnya oleh Tan Samcai. Dulunya tuh. Berarti kalau misalnya didirikan oleh Tan Samcai lebih tua lagi ya Kong ya? Lebih tua lagi. Karena kalau dilihat dari apa? Nah, nisan Bongpainya tuh meninggalnya Tahun 17-an ya? 1765. Berarti kalau dihubungkan dengan Tan Samcai ini berarti dibangun tahun 1750-an. Nah, kalau masalah data saya juga nggak ngerti. Soalnya ini mah Dua lagi. menurut penglihatan spiritual Pak Haji katanya. Ya, iya kalau dihubungkan dengan Tan Samcai. Kemudian ada lagi tentang makam tua di Cina di sana, Pasisir sana. Chandrapati. Itu 1799, cocok sejaman dengan beliau. Kemudian Ho Hong Leong di Munjul 1798, sejaman dengan itu. Ya kalau misalnya didirikan oleh beliau ya lebih tua lagi 1700. Tapi mungkin dulunya ini tuh bukan kelenteng. Nah, rumah. Kata Dokter Iwan mah. Iya. Ini bekas rumah dinas Kapten Cina katanya. Oh, iya. Cuma nama Kapten Cinanya siapa nggak tahu. Dokter Iwan juga nggak bisa nyari. PR. Nah, yang di Munjul tuh kan ada tulisan Kangceng gitu ya. Nah, menurut teman saya tuh yang di Bogor tuh ini Kangceng tuh mungkin sebutan seperti Kanjeng tuh. Iya, Kanjeng. Nah, seperti Wiracula juga ya. Ini Iya. Kanjeng siapa? Saya tuh disuruh foto lagi nih yang di Munjul nih. Bisa-bisa ini bisa memecahkan misteri ini. Soalnya di atas tuh ada bulatan begini, katanya itu sama dengan stempel kelenteng. Nah, itu. Makanya saya suruh foto lagi yang bagus tuh yang di Munjul. Kalau bisa dibongkar lagi ke bawahnya kan masih ada tulisannya tuh. Iya. Nanti kirim ke saya, ini bisa-bisa memecahkan misteri. Soalnya ini kelenteng ini kata Dokter Iwan sih unik katanya. Arsitekturnya campuran antara Eropa dan Cina. Kata Dokter Iwan sih. Terus menghadapnya ke utara. Menghadapnya kan harusnya ke pakem kelenteng menghadapnya ke selatan. Iya. Berarti ini jarang yang kelenteng yang menghadap ke utara itu karena diperuntukannya untuk rumah dulunya. Mungkin. Untuk kelenteng. Iya. Harusnya kalau misalnya untuk kelenteng berarti harus di depan ya Kong ya. Bukan di sini. Iya, sebelah sana. Perang. Iya, harus di depan sana. Ya itu perpustakaan tuh, gedung Iya. perpustakaan itu tuh dulunya tuh katanya tanah kelenteng. Sebelum ada jalan ngebagi dua tuh. Jadi satu tuh ke tanah kelenteng gitu. Terus mungkin ada jalan dibagi dua, jadi tanahnya misah. Ya dulu mah mungkin jalan kuda saja, ini jalan setapak. Karena ada jalan dendas barulah dibikin jalan. Soalnya dulu waktu saya masih kecil tuh, kalau sembahyang arwah tuh di depan, sembahyang arwah pasang meja itu di depan. Jadi bukan di sini. Sesudah itu diambil alih, yang di sini akhirnya sembahyang. Cuma Dokter Iwan pada waktu itu dikirim ke Majalengka jadi kepala dinas kesehatan. Nah itu diangkatnya itu bukan oleh bupati dulu mah, diangkatnya langsung dari Jakarta, dari Menteri Kesehatan. Jadi bupati sama Pak Iwan itu selevel dulu mah, Iya. selevel. Nah Dokter Iwan akhirnya di Surabaya kan dia orang kelenteng, Oh. jadi lihat kelenteng rusak tuh nggak terawat, dia terpanggil hatinya pengen memperbaiki. Jadi dia yang akhirnya menyelidiki itu. Ya maksudnya kehidupan. Jadi penyelamat kelenteng Majalengka ya Dokter Iwan Santibi, penyelamat. Gak penduduk Majalengka nama. Kos acur ya. Sarian ke politik. Dulu mah dikenalnya Dokter I. Berarti ya nanti kita kan di sini pasir Cina kita yang kita masih tersisa itu kan satu peninggalan yang harus diteliti juga, bisa mengungkap tentang kehidupan populasi Tionghoa di sini, bisa mengungkap tentang sejarah kapan
orang Tionghoa mulai masuk ke sini itu. Ya kalau misalnya dari makam 1700 kan berarti sebelumnya lagi udah ada. Iya. Ya, bisa diungkap lagi. Tapi kalau menurut cerita-cerita orang tua mah ya, orang-orang Cina yang Kadipaten, Majalengka, Jatiwangi itu rata-rata semua leluhurnya di Jamblang. Generasi pertama nih Siang. Jamblang, leluhurnya itu dari Jamblang semua. Pada nyebar ke sini. Yang ke Talaga juga dari Jamblang juga. Bilang ya. Talaga, Maja. Dituju ya. Mana? Lagi ada Kaisyang. Kaisyang. Dia pengen hai ya? Ya Abdi. Di zaman Dokter Iwan kadia ge tos aya. Yang kelihatan itu kosong, yang tidak kelihatan isi, pas pikiran. Apa maknanya dan bagaimana apa pengucapannya gitu. Pengucapannya mas Sancai Yisyu. Kalau diterjemahkan 3 jalan utama. 3 jalan utama itu ya 1, yang putih, yang ringan, yang bersih akan naik ke atas katanya. Jadi langit. Terus yang keduanya yang hitam, yang berat, yang kotor akan turun ke bawah jadi bumi. Tiga unsur gitu ya. Nah, terus perkawinan antara yang putih dengan yang hitam jadi manusia. Jadi jadi arti globalnya mah tian langit, bumi, manusia. Iya, 3 unsur ya. Sama di Sunda juga ada apa? Citangtu. Citangtu. Jadi lain keramat lah nu karya. Biasa. Dari zaman baheula mah kan belum mengenal utara, selatan, barat, timur. Penunjuk arah. Jadi ada mata angin. Mata angin. Itu ke utara, menghadap apa? Utara itu kan pura-pura. Oh, utara Itu pura-pura. pantok. Jawa mah kan 28. Arabna 30. Masehina tanggal 3 tuh. Berarti untuk tanggal 15 ya. Tanggal 15 nya. Nah, ini jatuhnya tanggal 17. 17 Maret. Oh. Maju 2 hari berarti ya. 14. Kan perputaran tanggal per tahun ada kadang 20 hari. Iya, padahal dia sama ini sama bulan ya. Iya, sama-sama bulan, ya mau matahari ya mau. Ima disebutnya kan Imlek. Ima disebutnya Yanglek. Yin yang teh ya. Oh. Imlek, Yanglek. Berarti kita mah bawaan baheula. Tanya. Iya. Terus lama. Pilih teh singa, lamun bentukan singa, makhluk singa. Iya, terus ingat tapi udah jembrong. Eta anu sok Barongsai. celang-celangan eta. Iya, barongsai deh. Nah, kurang karena yang barongsai. Ya ini lumayan sah. Baru itu mah ada anu di ondangnya di Jawa nya. Jadi salah 3. Salah 3.
Menuju ulang tahun 2003 teh, lupa 200 tahun. Undang barongsai ini di Salatiga. Kurang ku saya pemain. Ya, orang mah. penganut gitu saya. Pangkas tinggal seberapa. Ya paling kayak keluarga abdi wae meureun. Anu masih ngurus tadi mah. 15. Ternyata Ah, iya. keluarga we. Di luar apa aja. Kayak cuma Kristen merenya. Islam wae. Pak Iwan Sakiti ya akhir masa kan soalnya Masih Konghucu. Masih dong masih. Aya dina KTP mah budak. Ai ukang abi. Tunggu coba ya. Ya, menuju kan ya hari tamah. Wong ayeuna mah KTP rata-rata budak. Tai kelenteng teh samkau 3 agama kelenteng teh. Taoisme, budak, sareng Konghucu. Di Dharma eta. Da anu aya di kelenteng Majalengka mah nya. Ayana Taoisme sareng budak. Konghucu nama kan teu aya di dieu. Konghucu. Konghucu na pan kadang aya deui ruangan. Oh, beda deui. Pan Dewa Nadi sih nama. Konfusius wungkul. Ayeuna Aya mah pan Taoisme. Jadi kelenteng teh 3 agama teh samkau. sebenarnya teh Konghucu. Taoisme, Oh, iya. budak sareng Konghucu. Konghucu mah kan nyembah Konghucu lah. Namun di makamnya sama atau beda di makamnya? Cuma cara-cara persembahyangan ritualnya teh kajian dia kelenteng tau oke secara Konghucu. Tapi kalau di belakang mah kan teu Udah itu mah. kemenang aya barang berjiwa. Oh. Namun di sini mah kan ada barang berjiwa. Kalau di Pengger mah kan cukup buah-buahan wae. Iya, bakal segala ini. Jadi cara per ritual nama pakai ajaran Konghucu. Secara Buddhis wae nama. Soalnya teribat mun secara Konghucu ribat. Telur teuing nu dipersepahkeun. Secara Konghucu. Jadi ritualnya secara Buddha pame nganterkeun jenazah mah. Jadi itu ribetnya. Terima cukup buah-buahan wae. Wong Konghucu ribetna naon wae? Ya udah aya samseng man. Samseng teh naon? Samseng itu 3 binatang. Binatang darat, binatang udara, binatang air. Namanya samseng. Eta keur engkong mah hayam dialungkeun. Nah, lamun hayam teh ya tetapi binatang terbang teh. Di bagilanna kan ku hayam. Lamun binatang airna kan diwakilanna kan ku ikan. Mun binatang daratna diwakilanna kan ku babi. Jadi disebutna samseng. Di sampai 3 ini. Nah, model naga. Naga aya we di dunia we ieu na wujudna. Anda aya. Jadi naga teh campuran dari binatang-binatang aya di dunia yang berwujudna naga. Aya sisik jika ikan, Pak. Terus aya tanduk jika binatang darat. Terus aya ieu kan oh tata jika cakar perang. Jadi kombinasi di binatang-binatang aya di dunia nyata aya tina naga. Iya, anu dibangun bareng di ieu teh bener. Iya. Sebenarnya mah wujud nagana mah teu aya. Ayanya. Mitos. Oke pemirsa, demikian laporan Juri Guru Mala dari Kelenteng Hoktek Chengsin mengenai ritual Sijit Kongco. Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.